Selamat pagi Bu Esti dan kakak-kakak asisten. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu yang beranggotakan Jen Rahel, Felicia Queenie, dan Happy Helena akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Pemodelan Sistem Pertumbuhan Vigna Radiata dengan Input Variabel Kelembapan Tanah, Suhu Atmosfer, dan Kelembapan Atmosfer. Selanjutnya, berikut merupakan daftar isi dari keseluruhan presentasi kami. Selanjutnya, adapun tujuan dari tugas besar kami adalah menentukan persamaan yang menghubungkan tinggi tanaman Vigna radiata terhadap kelembapan tanah suhu atmosfer. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai pengenalan komponen-komponen yang digunakan dalam sistem kami. Selanjutnya, berikut merupakan arsitektur sistem kami, di mana controller berupa WEMOS, sensor, dan aktuator dihubungkan pada suatu breadboard. WEMOS kemudian dihubungkan ke suatu jaringan Wi-Fi, kemudian codingan yang kami gunakan diinput ke dalam WEMOS melalui aplikasi Arduino IDE. Kemudian kondisi sistem yang pada kasus ini kami buat sebagai pot tanaman kami akan ditangkap oleh sensor suhu dan kelembapan udara dan tanah, serta data yang diperoleh selanjutnya akan diupload ke database pusat yaitu InfluxDB yang dihubungkan melalui MQTT yang diprogram melalui aplikasi Node-RED. Data yang muncul pada antarmuka Node-RED ini kemudian dapat kami olah lebih lanjut. Selanjutnya, berikut merupakan konstruksi alat yang kami gunakan pada tugas besar ini. Selanjutnya, berikut merupakan tampilan dari dashboard Node-RED kami sendiri. Yang pertama ada bagian monitor. Pada bagian ini kami dapat melihat nilai kelembapan tanah, kelembapan udara, dan suhu udara pada waktu tertentu. Kemudian pada bagian grafik, kami dapat melihat periodically chart yang mana dapat menunjukkan nilai kelembapan tanah, udara, dan suhu udara pada perhitungan setiap 10 menit sekali. Kemudian pada average charge, kami dapat melihat nilai kelembapan tanah, udara, dan suhu udara pada rentang waktu seperti yang tertera pada salin dia. Selanjutnya pada bagian pompa, kami dapat mengatur nyala dan matinya pompa secara manual maupun secara auto. Selanjutnya, berikut merupakan kode Node-RED yang kami gunakan. Pada bagian Gauge and Text, kami menggunakan kode Node-RED ini untuk em, memperoleh nilai kelembapan udara, suhu udara, dan kelembapan tanah dari WEMOS melalui Wi-Fi. Kemudian pada bagian average on request charge dan periodically charge, ini kami memperoleh nilai kelembapan udara, suhu udara, dan kelembapan tanah berdasarkan nilai yang telah diupload pada database pusat yaitu InfluxDB. Kemudian pada bagian control button, pada bagian ini kami mengupload kode Node-RED untuk mengatur pompa dan juga mode pompa auto maupun manual. Selanjutnya, berikut merupakan diagram alir dari penelitian yang kami lakukan. Mula-mula dilakukan perangkaian komponen-komponen pada breadboard dan penghubungan dengan sistem pot tanaman. Kemudian kami lakukan juga inisiasi berupa kalibrasi sensor kelembapan udara, tanah, dan temperatur, serta kami melakukan uji coba pada sistem Wi-Fi yang akan digunakan. Apabila sistem ini tidak berhasil, maka dilakukan pengecekan kembali pada bagian yang tidak sesuai, dan kami lakukan inisiasi ulang hingga berhasil. Namun apabila inisiasi ini telah sesuai, maka akan dilakukan pembacaan nilai kelembapan tanah (SM), pembacaan nilai temperatur dan kelembapan udara AM dan AT. Kemudian khusus untuk nilai SM, apabila nilai SM ini lebih dari 50, maka pompa akan menyala dan mengalirkan air ke dalam pot tanaman. Dan apabila tidak, maka terjadi sebaliknya, yaitu pompa dalam keadaan mati. Selanjutnya data SM, AM, dan AT ini eh, yang terbaca akan diunggah ke database melalui MQTT yang kemudian akan dimunculkan pada perangkat antarmuka berupa aplikasi Node-RED. Selanjutnya data yang ditampilkan pada aplikasi Node-RED ini akan kami olah lebih lanjut.
Selanjutnya berikut merupakan penjelasan untuk beberapa komponen yang kami gunakan. Pertama, kami menggunakan microcontroller Wemos D11 Mini. Jadi ini adalah sebuah modul Wi-Fi berbasis ESP8266. Uh, Wemos ini merupakan chip on board yang tidak memerlukan lagi microcontroller untuk pemrosesan data. Sehingga WMOS D11 mini ini juga memiliki pin digital dan pin analog yang dapat terhubung dengan sensor atau aktuator. WMOS D11 mini ini dapat diprogram menggunakan IDE Arduino. Kemudian selanjutnya merupakan sensor DHT11, yaitu sensor suhu dan kelembapan digital kabel tunggal yang menyediakan nilai suhu dan kelembapan secara serial menggunakan protokol satu kabel. Nah, sensor ini memberikan nilai kelembapan relatif dalam bentuk persentase, yaitu 20 hingga 90%. Dan nilai suhu dalam derajat Celcius, yaitu 0 hingga 50 derajat Celcius. Selanjutnya, sensor kelembapan tanah. Sensor kelembapan tanah yang kami gunakan itu cara kerjanya memiliki probe berbentuk garpu dengan dua konduktor terbuka bertindak sebagai resistor variabel. Mirip mirip dengan potensiometer yang resistansinya bervariasi sesuai dengan kadar air tanah yang terukur. Sensor menghasilkan tegangan keluaran sesuai dengan hambatannya sehingga dengan mengukur tegangan atau hambatan yang dihasilkan, tingkat kelembapan tanah dapat diketahui. Kemudian komponen selanjutnya adalah pompa. Pompa yang kami gunakan ini digunakan untuk mengalirkan air dari tangki air ke pot tanaman. Kemudian pompa yang digunakan adalah pompa motor DC 5 volt 220 mA. Kemudian untuk motor driver yang kami gunakan ini digunakan untuk memberikan tegangan arus, arah, dan proteksi yang dibutuhkan untuk aktuator dalam hal ini adalah pompa. Sehingga selain juga memberikan tegangan yang cukup, motor driver memungkinkan pengaturan dapat dilakukan sesuai dengan keinginan uh, pada pemrograman. Kemudian selanjutnya cara kerja sistem otomasi. Jadi secara garis besar sistem otomasi ini dapat terlihat pada salin dia pada flowchart. Terdapat laptop atau smartphone sebagai antarmuka, microcontroller, pompa air dan tangki air, pot tanaman sebagai sistem, dan sensor kelembapan tanah dan BHT sebagai sensor kelembapan udara dan juga eh, temperatur udara. Kemudian kelembapan tanah kami program 50% pada microcontroller sehingga sensor kelembapan tanah dan DHT akan mengukur nilai kelembapan tanah, suhu ruangan, dan kelembapan ruangan. Kemudian karena diprogram pada 50%, jika kelembapan tanah kurang dari 50% terukur oleh sensor, maka pompa akan menyala dan mengalirkan air ke sistem yaitu pot tanaman. Kemudian sensor kelembapan tanah dan DHT akan melaporkan data setiap 10 menit pada microcontroller dan kemudian data yang dilaporkan dapat terlihat pada antarmuka yaitu laptop atau smartphone pada dashboard Notepad. Kemudian data yang ditransmisikan melalui kabel itu terdapat pada sistem. Sedangkan untuk dari microcontroller ke antarmuka ditransmisikan secara online melalui koneksi Wi-Fi dengan MQTT broker. Kemudian berikut merupakan metode pengukuran. Jenis tanaman yang kami gunakan yaitu tanaman Vigna radiata. Kemudian media tanam yang kami gunakan yaitu media yang digunakan tanah gembur atau tanah subur. Kemudian untuk waktu dan tempat penelitian, perendaman dan germinasi dilakukan secara serentak pada waktu yang sama untuk setiap kelompok. Kemudian tinggi tanaman diukur secara manual setiap hari selama 10 hari. Tempat penelitian dilakukan pada wilayah yang cukup sinar matahari dan aman dari gangguan yang telah disepakati masing-masing kelompok. Untuk kelompok kami sendiri dilakukan di Pinewood Apartemen, lantai 25 dengan jendela menghadap ke timur. Kemudian untuk variabel yang kami ukur adalah yang pertama variabel bebasnya merupakan kelembapan udara dan temperatur udara.
variabel terikatnya merupakan tinggi tanaman dan variabel kontrolnya merupakan kelembapan tanah. Kemudian untuk galat atau error, jadi galat atau error sendiri merupakan penyimpangan nilai yang terukur dari nilai yang seharusnya. Untuk galat acak sendiri terdapat intensitas dan periode cahaya. Hal ini terjadi karena intensitas cahaya yang didapatkan tanaman pada setiap kelompok itu berbeda-beda karena lokasi penanaman. Kemudian periode cahaya yang didapatkan juga berbeda, terutama karena lokasi yang kami pilih adalah diletakkan dekat jendela apartemen, sehingga periode cahaya yang didapatkan tanaman berbeda sesuai dengan pergerakan matahari. Kemudian untuk temperatur lingkungan juga berbeda-beda karena terdapat beberapa kelompok yang lokasinya tidak berada di Jatinangor tetapi berada di Bandung sehingga mengalami perbedaan temperatur. Kemudian untuk segala sistematik terdapat koneksi internet, yaitu karena terdapat beberapa waktu saat koneksi internet tidak baik sehingga mempengaruhi kerja sistem dan program sistem. Kemudian untuk solusinya dapat meletakkan tanaman pada tempat dengan suhu dan intensitas cahaya yang stabil. Kemudian juga dapat menyediakan perangkat dengan koneksi internet yang lebih stabil untuk mencegah terjadinya kehilangan koneksi internet. Untuk spesifikasi sensor DHT11, yang pertama kami menggunakan sensor DHT11. Jadi sensor DHT11 ini memiliki fungsi membaca kelembapan dan temperatur lingkungan, kemudian terdiri atas sensor dan controller IC dengan resistor NVC. Tegangan inputnya 3-5 VDC, rentang pembacaan suhu lingkungan 0-50 derajat Celcius, rentang pembacaan kelembapan lingkungan 20-90%, akurasinya plus minus 20 derajat dan plus minus 5%. Untuk sensor kelembapan tanah, berfungsi mendeteksi nilai kelembapan dalam tanah, terdiri atas 2 probe untuk melewatkan arus melalui tanah, input tegangannya 3,3 volt atau 5 volt, kemudian output tegangannya 0-4,2 volt, arusnya 35 mA, dan value range edisinya 1024 bit. Oke, berikutnya adalah cara pengolahan data. Boleh dilanjutkan lagi. Jadi ini merupakan data yang didapatkan dari berikut ini merupakan data yang didapatkan dari sistem, yaitu data suhu udara, kelembapan tanah, dan juga kelembapan udara. Didapatkan juga tinggi tanaman dengan pengukuran manual menggunakan penggaris. Data ini diekstrak dari InfluxDB via Node-RED. Jadi untuk tahapan yang pertama, boleh dilanjutkan. Ya, untuk tahapan yang pertama adalah merata-ratakan tinggi tanaman yang telah diukur. Jadi dari keenam data tinggi tanaman akan dibuat satu rata-rata yang nantinya akan digunakan untuk data selanjutnya. Oke, boleh di next. Tahapan yang kedua adalah ditentukan persamaan yang akan digunakan untuk memodelkan tinggi tanaman, yaitu persamaan logistik orde 1. Nilai konstanta persamaan logistik ini akan ditentukan pada tahapan sebelumnya. Untuk persamaannya dapat dilihat pada salin dia. Untuk tahapan selanjutnya adalah tahapan untuk menentukan konstanta persamaan logistik yang digunakan. Jadi akan dihitung dulu sebelumnya SSE atau sum squared error untuk melihat error antara rata-rata tinggi tanaman yang diukur dan juga tinggi tanaman model. Jadi semakin kecil nilai SSE, maka semakin kecil nilai galat antara rata-rata dan model. Untuk tahap yang berikutnya, digunakan tools curve fitting, yaitu solver, untuk membantu menentukan konstanta logistik yang sesuai. Solver akan mencari nilai konstanta yang sesuai sehingga menghasilkan nilai SSE yang paling kecil. Boleh dilanjutkan untuk tahapan yang terakhir. Jadi nilai konstantanya akan ditentukan dari hasil curve fitting dengan nilai konstanta yang dapat dilihat pada sandia. Kemudian nilai konstanta tersebut akan dimasukkan ke persamaan logistik yang digunakan untuk memodelkan pertumbuhan tanamannya, sehingga dapat dilihat untuk persamaan logistik akhirnya pada salin dia. Oke, selanjutnya kami akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari pengolahan data yang telah kami lakukan.
Berikut ini merupakan hasil pemodelan tinggi tanaman menggunakan persamaan logistik order 1 terhadap input suhu lingkungan, kelembapan tanah, dan juga kelembapan udara. Dapat dilihat dari nilai R kuadrat dan SSE dari setiap pemodelan setiap inputnya. Pada pemodelan dengan inputnya kelembapan udara, nilai SSE antara model dan nilai eksperimennya itu adalah 18,3 dengan R kuadratnya 0,93. R kuadrat ini merupakan variabel yang menunjukkan seberapa sesuai suatu data eksperimen dengan model atau acuan. Semakin nilainya mendekati 1, maka semakin sesuai antara nilai eksperimennya dengan model atau dengan acuannya. Nah, untuk pemodelan dengan input AT atau suhu lingkungan, didapatkan nilai R kuadrat sebesar 0,98 dan SSE-nya 5,11. Dan yang untuk pemodelan menggunakan input kelembapan tanah, itu R kuadratnya adalah 0,99 dan SSE-nya 3,224. Jadi dapat dilihat bahwa hasil pemodelan dengan input AM atau kelembapan udara itu nilai SSE-nya paling besar dengan nilai R kuadratnya paling kecil. Jadi walaupun begitu nilai SSE yang menggunakan persamaan logistik ini lebih kecil daripada ketika dimodelkan menggunakan persamaan order 1 lainnya. Sehingga untuk memodelkan tinggi tanaman terhadap input AM itu tetap digunakan persamaan logistik. Namun dari hal ini kita dapat melihat bahwa pertumbuhan tanaman tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kelembapan lingkungan. Nah, selanjutnya ini merupakan data perbandingan dengan kelompok 14. Jadi pada kelompok 14 juga dimodelkan menggunakan persamaan logistik dengan input yang sama, yaitu suhu udara, kelembapan udara, dan juga kelembapan tanah. Dapat dilihat nilai R kuadrat dan SSE untuk setiap input untuk masing-masing input pada saling dia. Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari kelompok 14 dan juga yang kelompok kami telah lakukan. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena ada perbedaan kondisi lingkungan seperti perbedaan intensitas cahaya yang dikarenakan oleh perbedaan lokasi. Intensitas cahaya dapat mempengaruhi suhu lingkungan dan juga kelembapan tanah. Selain itu, perbedaan media tanah yang digunakan juga dapat memberikan perbedaan pada soil moisture atau kelembapan tanah. Nah, berdasarkan nilai R kuadrat dan juga SSE dari data kelompok 14, data kelompok 14 ini nilai pertumbuhan tanamannya lebih sesuai jika dimodelkan dengan model logistik daripada percobaan yang kami lakukan. Jadi, kesimpulan yang dapat kami tarik dari percobaan ini adalah yang pertama, berdasarkan nilai R kuadrat dan juga SSE atau sum square error, model pertumbuhan logistik order 1 ini dapat merupakan model pertumbuhan yang terbaik yang dapat memodelkan pertumbuhan tanaman kami. Kemudian yang kedua adalah bentuk pemodelan yang sesuai dengan tanaman itu dapat dipengaruhi dari berbagai faktor lingkungan. Salah satu contoh yang tadi telah dijelaskan itu adalah intensitas cahaya dan juga lokasi. Sekian presentasi kami mengenai pemodelan pertumbuhan Vigna radiata. Sekian dan terima kasih.